Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam. tamu kita hari ini dan masih tentang politik, seputar politik. Kali ini ada dengan Alyun Hipi, Kakak Alyun. Apa kabar, Bro? Alhamdulillah, luar biasa. Asik. Tunggu, Anda mau ini ngonipe istilah Kakak Alyun itu apakah hanya cuma internal Nasdem atau karena misalnya ketika ente berkemeja Nasdem baru anak panggil Kakak Alyun atau kesurupan sehari-hari lo? Jadi gini, itu berlaku untuk orang di pengurus. Oke. Sebenarnya ada kisah itu. Oh begitu ya? Ya, jadi gini, ketika Pak Surya Paloh Aha. itu melihat Indonesia itu tidak pernah ada presiden dari luar Jawa kan, Iya. gitu kan. Betul. Maka dia menggugat Oke. apakah orang-orang keriting hitam dari Papua sana yang minta merdeka sekarang Iya, iya. itu bisa menjadi orang Indonesia. Ah, Makanya untuk mendekatkan orang dengan orang Papua ini yang secara ras, ras juga. warna kulit, rambut orang berbeda, berbeda. 100% dengan orang. Bagaimana mendekatkan itu ya? Diawali dengan memfamiliarkan dulu itu kalimat kakak. Kakak. Oh, Kakak. sawah. Jadi orang-orang Papua itu kan biasa bilang kakak. Kakak. Ah, Apa ini kakak? ya. Jadi Jadi itulah torang pecara Surya Paloh ya, torang ketum untuk mengadaptasikan keberagaman Indonesia itu lewat penyebutan kakak. padahal simple ya. Simple, Tapi tapi DP value kuat. berarti seluruh Indonesia, Nasdem seluruh Indonesia. Seluruh begitu? Indonesia, bahkan tidak hanya di kantor, dalam interaksi orang antar sesama pengurus dengan Iya, kader iya. itu wajib Kakak. dengan sapaan kakak. Tidak peduli dia senior, setua Ya, apa semua. jadi gini, kakak itu kan relatif ini ya, berada di tengah-tengah. Ya, moderat Jadi dia. yang moderat, tidak melihat dia tua, dia muda. Yang kedua itu kan menghilangkan trompe kecanggungan. Baru Trompe juga bentuk kecanggungan. penghormatan juga. Ya, kalau bilang kakak-kakak, akhirnya apa kan jadi tren. Iya, Coba iya. ente ke pasar Minggu, Mangga 2 Square. Oke. Orang-orang di toko atau tidak jadi di mallnya Iya. apa orang saja. Ayo mampir Lihat- kak. Mampir kak, mau lihat apakah, ukuran apakah, Oke. gitu. Ladies, Jadi jadi karaoke lo bagus. jadi kakak ini so jadi hal yang umum gitu. Dan orang di Nasdem bangga, Oke, orang oke. berhasil memviralkan itu se-Indonesia. Keren, keren, keren. Oke, tapi hari ini orang tidak akan bahas Nasdem full. Oke, itu DP ini ya. Ya, Jadi kakak Alyun ini datang bukan karena ada klarifikasi soal partai ya, kayak di episode sebelumnya ya. orang mungkin lebih banyak akan berbicara tentang situasi politik saat Nah, ini. itu. Jadi, Ya, oke, orang buka dengan itu deh. Menurut Tika Alyun, ya. secara general, konstelasi politik Gorontalo saat ini yang tinggal berapa hari mau menuju pendaftaran untuk pilkada, itu bagaimana sih sekarang? Secara umum dulu orang bahas. Pemilu kali ini orang anggap pemilu yang unik. Ah, Kenapa? Karena pertama kali orang melakukan pemilihan secara serentak, gubernur, semua ya. wali kota, dan yang unik itu ada Oke. polarisasi antara koalisi di tingkat pilgub dengan koalisi di tingkat Kabupaten kabupaten kota. kota. Oh iya iya. Jadi ini menimbulkan trompe keunikan sekaligus kegundahan dan dilema. Jadi misalnya gini, di pilgub misalnya saat ini kan Nasdem berkoalisi Ya. dengan PKS, Iya oke. tapi di Kabupaten Gorontalo koalisi di pilgub itu tidak linear dengan Yang di yang- kabupaten calon kota. bupati. Oh calon bupati. Nah, misalnya bupati kita itu kan diusung oleh Nasdem Ya. dengan PDIP. Oke. Nah, sementara di tingkat pilgub kita berkoalisi saat ini dengan PKS. PKS juga mengusung ketua DPW-nya untuk jadi wakil, Jadi wakil. bupati di koalisi antara PKS dengan partai satunya lagi itu. Ah. Jadi itu salah satu contoh kasus bagaimana yang tadinya kita berpikir ini akan linear. Mungkin dari provinsi sampai ini Ya. sama dia model koalisi. Mungkin itu juga wacana yang sedang digagas oleh partai-partai elit-elit politik di Oke. nasional ya, tingkat pusat. Bagaimana koalisi Indonesia Maju kemarin itu secara linear juga akan berkoalisi sampai ke daerah. Tapi kan hari ini agak sulit orang untuk menemukan harmoni atau keseimbangan untuk membuat itu menjadi seragam.
kan kalau misalnya ini kenapa sih tidak linear begitu? Ada DP penyebab atau apa? Kalau misalnya ente lihat? Tentunya setiap partai politik itu kan akan melihat kan tujuannya orang ini mencari menang. Oke. Nah, segala hal orang lakukan, misalnya termasuk melakukan survei untuk melihat tingkat kepopuleran, elektabilitas dari pasangan calon. Ya, ya. Nah, tentunya akan berbeda misalnya kepentingan Partai Nasdem dengan Partai Golkar dengan Partai PKS. Nah, paradok ini yang kemudian sulit untuk orang bertemu. Sehingga terjadi fragmentasi koalisi itu. Oke. Kan gitu. Nah, makanya itu kita bisa bilang pemilu kali ini itu pemilu yang paling unik ya. Unik sekaligus dilema. Iya, ya. Masanya akan sharing, kan strategi ini kan pasti ya ketika kita dengan partai koalisi, strategi itu kan orang juga harus sharing ke orang punya koalisi. Orang harus bikin begini untuk strategi pemenangan. Jadi, nah sementara poli di daerah, di kabupaten kota. Jadi orang bisa bayangkan bagaimana situasi saat orang berkampanye nanti. Iya. Misalnya misalnya Nasdem dengan Tony Uloli dan Rustam Akibi berkoalisi dengan PKS. Ketika orang mau kampanye di Kabupaten Gorontalo, orang harap-harap Pak Sofian, Pak Adnan ini kan pasti kan ketua DPW PKS provinsi. Dia pasti akan berkampanye di atas panggungnya Pak Tony di Kabupaten Gorontalo kan. Iya. Gitu. Sementara kita juga pasti akan mengundang pasangan calon bupati yang relevan dengan partai kita, misalnya Nasdem. Bagaimana ceritanya kemudian Pak Sofian Puhi, bupati, berada satu panggung dengan Tony Uloli dan berada satu panggung dengan rival politiknya karena dia kampanye pilgub. Oke. Itu disitulah kita bilang keunikan dari pilkada tahun ini. Tapi apa dulu, ini pernah terjadi enggak ya di daerah lain dengan model polarisasi koalisi seperti ini? Tidak, jarang terjadi. Ini. Mungkin baru kali ini. Baru kali ini. Karena kemarin itu kan yang kita kalau lihat studi kasus di Pilkada Sulut ya. Oke. Itu kan sudah lebih awal. Iya. Ketika Oli Dodon Kambe maju sebagai calon gubernur, kemudian ada juga pilkada serentak di beberapa daerah. Itu sebetulnya menarik. Oli Dodon Kambe berhasil memerahkan Sulut. Ya. Nah, itu dalam situasi yang homogen. Ya. Tapi kan Gorontalo orang tahu sama-sama sangat heterogen. Ya, betul. Tidak ada bupati yang berasal dari semua bupatinya dari satu partai. Coba orang lihat Pohwato. Gerindra. Ya. Basicnya Gerindra, latar belakangnya Gerindra. Gorut yang tadinya akademisi kemudian jadi politisi jadi bupati, Golkar. Kemudian Kabupaten Gorontalo itu ada dua. Ada dua. Bertiga dengan Golkar. Ya. Bertiga dengan Golkar. Iya. Gitu. Nah, di Bode Bolango ya alhamdulillah orang seragam Nasdem. Di kota juga begitu seragam Golkar. Nah, berbeda dengan di Sulut yang hampir bisa dibilang semuanya adalah satu partai. Ya, satu partai. Jadi ini yang menarik sebetulnya. Tapi kalau dari sini ini dari sisi demokrasi bagus untuk demokrasi kah atau malah jadi bom waktu untuk demokrasi dengan model seperti ini? Demokrasi itu kan sebetulnya tidak terpengaruh dengan ini. Dengan model koalisi. Dengan sistem politik yang terbangun sekarang. Karena demokrasi pada prinsipnya adalah bagaimana rakyat ikut serta dalam kontestasi pemilu secara bergembira dan sebagainya. Rakyat menentukan siapa pemimpin yang dikehendakinya, kan itu filosofi demokrasi. Nah, yang terjadi saat ini hanyalah perubahan sistem. Nah, dari sistem kemarin kita misalnya dipilih oleh DPR, kemudian secara dipilih langsung oleh rakyat, kemudian diperbaharui lagi, yang tadinya dilakukan berdasarkan masa demisioner berlaku, ternyata sekarang dipangkas, ada yang dipangkas masa jabatannya untuk mendapatkan serentak demi efisiensi biaya. PJ dulu biar bisa serentak. Kan tujuannya supaya efisiensi biaya. Memang demokrasi itu mahal. Untuk menghadirkan demokrasi dengan sistem politik itu mahal. Dan orang kan perlahan-lahan akan belajar juga. Apakah orang akan kembali ke demokrasi yang efisien dipilih oleh DPR atau MPR? Kita punya murah presiden, ya. Ataukah kita akan bertahan dengan pola yang sekarang ini? Nah, pada prinsipnya kita orang
hargai, orang hormati. Ini sebagai upaya dari orang sama-sama sebagai anak bangsa untuk menemukan bagaimana sih pola yang sebenarnya biar demokrasi ini tetap jalan sebagai mestinya. Bagaimana pemilu itu kemudian bisa jujur, adil dan sebagainya. Oke. Cuma yang menarik di sini yang anak bayangkan itu ketika ini kan ini serentak lagi, ya kan? Macam yang dibilang tadi. Anda membayangkan bagaimana permainan narasi yang nanti akan terjadi di berbagai kanal, sosial media, media online dan sebagainya. Jadi tidak akan relate misalnya ketika orang bermainkan narasi soal pilgub, baru kemudian narasi soal pemilihan bupati gitu. Jadi kontradiktif toh. Nah itu bukan masyarakat yang mau jadi. Jadi gini, makanya di sini orang butuhkan kearifan dari tim sukses. Orang butuh kearifan tim sukses untuk bagaimana menjadikan kampanye itu sebagai sarana ruang belajar. Ruang belajar bagi rakyat untuk diinjeksi dia diinjeksi dengan pemikiran-pemikiran yang konstruktif. Pemikiran-pemikiran yang terbarukan sehingga rakyat itu memiliki referensi yang baik, referensi yang cukup untuk menentukan pilihan. Siapa calon yang baik, siapa calon yang menurut dia visioner dan bisa mewujudkan visi itu. Dan itu tergantung sama tim sukses. Betul, karena tim sukses nanti akan memainkan peran membentuk narasi dan sebagainya. Membangun opini, membentuk persepsi, menghadirkan perspektif. Betul. Itu kan semuanya kan kerja-kerja, kalau singkatnya propaganda lah. Propaganda. Singkatnya propaganda untuk membuat rakyat itu terpengaruh, kemudian dia beralih pilihannya dari sebenarnya tidak suka menjadi suka. Dari awalnya tidak mau memilih menjadi memilih. Narasi-narasi yang harus kita bangun itu adalah narasi-narasi yang harus mencerdaskan. Tidak bisa lagi orang kembali kayak pemilu yang lalu. Subjektivitas, rasis, ini harus orang hilangkan. Tapi bagaimana kalau misalnya itu masih efektif untuk memainkan narasi? Kalau itu efektif, berarti sudah benar orang itu identik dengan peradaban yang rendah. Karena gini, peradaban orang ini kan mau melakukan pemilu untuk menghadirkan pemimpin, dan pemimpin yang orang pilih itu kemudian dapat menghadirkan perubahan. Perubahan itu apa? Peradaban sebetulnya. Orang-orang hidup dengan peradaban yang tinggi itu menggunakan logika akal pikirannya untuk menimbang, bukan perasaannya. Bukan perasaannya. Nah, oleh karena itu pemilu ini juga sebagai orang jadikan sama-sama. Mari orang bukan bertanding, tapi orang bersanding untuk memberikan pencerahan sama rakyat. Bukan bertanding, bersanding. Jangan orang bertanding. Karena pada dasarnya orang ini duduk di puade sama orang pecalon. Cuman kalau begitu akan kontradiktif dengan target awal dari setiap partai yang berkoalisi, pengen menang. Sementara data-data yang muncul dari 5 tahun lalu, bahkan mungkin pilkada-pilkada sebelumnya, bahwa permainan narasi yang itu tadi, yang soal yang narasi-narasi subjektif, ras dan sebagainya, itu yang masih ini sebenarnya cuma bahasa ketakutan. Bahasa ketakutan dari partai-partai yang tidak bekerja. Kalau pileg kemarin ada enggak? Kita kasih contoh misalnya. Nasdem itu kan membangun narasi anti mea-mea. Anti biu-biu. Orang tidak mau beli suara. Dan tidak ada. Dan terbukti. KKRG itu meskipun tidak melakukan membeli suara, dia bisa memperoleh hasil yang terbanyak. Artinya apa? Ini sebagai bukti bahwa orang rakyat itu tidak mau dibeli juga. Orang punya rakyat itu masih punya idealisme. Orang punya rakyat itu masih punya objektivitas untuk menilai siapa yang berbuat, siapa yang berkarya, maka dia akan dipilih. Permasalahannya begini. Itu. KKRG itu kemarin sudah mencontohkan di waktu di pileg. Nah, sekarang di pilkada ini KKRG tidak masuk di pertarungan. Saat ini seperti itu yang dapat lihat gitu. Nah, bagaimana kader-kader lain? Apakah ini juga anti meme ini juga akan tetap menjadi slogannya Nasdem? Kan itu kan cita ideal. Cita-cita ideal orang bersama gitu kan. Nah, kembali ke konteks RG tadi, itu kan contoh untuk menegaskan bahwa tidak semua rakyat bisa orang beli. Sepakat anak itu soal itu. Artinya kalau masih ada ceruk dalam orang punya daftar pemilih yang orang tidak mau dibeli, maka kenapa tidak orang kembangkan itu?
Orang fokus, orang konsisten untuk mengembangkan ceruk itu. Dan saya yakin besok-besok ceruk yang kecil itu kemudian akan jadi besar. Akan membesar dan kemudian akan memperbaiki orang kualitas kepemimpinan yang orang hasilkan lewat pilkada. Nah, contoh misalnya KKRG bukan tidak mau maju ke pilgub. Mau berarti? Bukan. Jadi bukan tidak mau, beliau masih melihat situasi dan kondisi. Berarti belum diputuskan apakah mau maju atau tidak? Ya, kan sampai dengan hari ini kan memang betul. Sudah dapat rekom toh, ada direkomendasikan. Rekomendasi itu kan salah satunya diusulkan oleh DPD ya, pengurus kabupaten kota. Mengaspirasikan Kakak Rahmat Gobel maju di pilgub. Kemudian Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem juga sudah mengeluarkan rekomendasi. Ya, sempat muncul di berita itu. Ya, muncul di berita. Ada beberapa nama. Dan akhirnya mengerucut ke Tony. Nah, sebetulnya yang menarik itu bukan kenapa RG nggak maju. Tapi kenapa RG memilih Tony Uloli. Sebentar. Nah, ini juga yang jadi pertanyaan. Kakak Alyun. Di awal gitu. Di awal kan memang Nasdem ini yang saat itu tidak terdengar informasinya mau mencalonkan siapa. Iya kan di awal. Mungkin di beberapa bulan yang April. Di bulan April kemarin, dari bulan April dan sebagainya. Yang ada malah dari yang sudah pertama kali muncul itu santer sekali itu di media-media itu dari Partai Golkar. Yang Anda tahu ada Tony Uloli. Ada Martin Taha, ada Pak Rumkono, ada Ibu Ida Saida. Bahkan belakangan baru Anda tahu ternyata ada Zainuddin Amali juga. Nah, bagaimana cerita Tony Uloli ini kok ke Nasdem, berpasangan dengan Pak Rustam Akil ya. Ya, jadi begini, brother. Memang menarik ini. Di awal-awal itu kan Nasdem itu melakukan penjaringan terhadap siapa calon bupati gubernur yang akan direkomendasikan. Nah, memang muncul nama Rahmat Gobel dari internal Nasdem ya. Rahmat Gobel, Rahmat Datau, pernah sempat santer juga. Akili, Hamim Pou, dan masih banyak nama-nama lain lagi. Nah, jadi ceritanya gini. Satu ketika KKRG tiba di Gorontalo, perjalanan dari bandara, itu kan jalan gor dan jalan-jalan itu kan sudah disopol dengan Tony Uloli punya baliho. Tapi ingat waktu itu dan mungkin sampai saat ini ya masih ada baliho-baliho itu dan brandingnya itu Golkar, bro. Bahkan sempat lihat yang di Panjaitan atau di mana itu kuning semua baru Golkar asli. Jadi gini, itu kembali tadi karena banyak baliho. Artinya soal asli dan tidak asli itu tidak penting bagi orang di Nasdem. Ana juga sepakat tidak penting. Yang paling penting itu ketika Tony Uloli menaruh baliho, itu kan kita orang nilai sebagai ikhtiar positif, bentuk keseriusan juga. Ikhtiar keseriusan. Nah, betul. Oleh Rahmat Gobel ini dilihat, wah, celentuk aja saat itu Pak RG. Wah, ini Tony Uloli maju gubernur ya. Nah, sudah kan? Seiring waktu ternyata keluarlah rekomendasi Partai Golkar. Ibu Saida. Nah, rekomendasi Partai Golkar itu kan dilahirkan dari musyawarah di tingkat provinsi mereka ya. Mengusung beberapa nama. Kalau tidak salah itu namanya pleno ya. Pleno Partai Golkar provinsi. Nah, ketika pleno Partai Golkar provinsi ini diterbitkan, ternyata tidak ada nama Tony Uloli di situ. Padahal baliho udah terpasang di mana-mana kan? Menarik ini. Balihonya sudah terpasang di mana-mana. Karena tidak ada nama Tony Uloli, ini juga yang memicu perhatian RG. Kok orang sudah pasang-pasang baliho? Ada branding Golkar juga di situ pula. Kok nggak direkomendasikan? Gitu. Hanya 4 nama yang keluar. Jadi hanya 4. Siapa? Pak Zainuddin Amali. Ini cerita dari ini ya, ketua tim Pak Tony Uloli ke saya. Jadi saya setelah Irfan. Irfan. Jadi ceritanya setelah kita
Setelah ini rekomendasi berlabuh ke Nasdem. Kita coba kan cerita dengan Irfan. Gimana sih ceritanya? Ternyata itu kita dapat informasi. Nah, 4 nama ini kan hanya Tony Jainuddin Amali, Rumkono, Martin Taha, Ida Saida. Nah, RG bertanya-tanya kok kenapa ya mereka nggak dukung Tony, padahal RG ini sangat mengenal baik portofolionya Tony. Oke. Sama-sama di Kadin, beliau memiliki jaring investasi yang luas, memiliki perkawanan dengan orang-orang investor, ya gitu, dengan elit-elit pejabat juga pusat gitu. Nah, RG bertanya kenapa kok ini nggak muncul? Ya udah, karena bukan urusan kita. Sambil lalu RG bilang ya biarin aja. Biarin aja, kita tetap dengan kita punya ritme. Nah, pada satu ketika ini di DPR ceritanya. DPR RI. Jadi kan ruangannya Pak RG itu berdekatan dengan Pak Ludwig. Pak Ludwig ini sekjen Partai Golkar. Sekjennya DPP Partai Golkar. Bertemulah di situ. Nah, saling tanya kondisi politik Gorontalo. Yang biasalah. Ngobrol-ngobrol. Tapi yang paling mengerucut itu ketika RG bertemu dengan Ahmad Doli Kurnia. Ketua Bapilu DPP Partai Golkar. Ahmad Doli Kurnia ini juga kan anggota DPR RI. Ketemulah di DPR, ngobrol-ngobrol sambil bercolot lah. ADK pada saat itu bertanya, Pak RG, katanya mau maju gubernur Gorontalo. Oh iya, saya maju gubernur Gorontalo. Sama, wah udah selesai nih pilgub kalau gini. Kalau RG maju ya udah selesai pilgub. Terus sama Pak ADK dibilang, udahlah kita sama-sama aja majunya di pilgub. Nasdem koalisi, Nasdem dengan Golkar. Ada tawaran untuk Nasdem berkoalisi dengan Golkar. Nah, Pak RG langsung iya aja, boleh aja kita berkoalisi. Selesai itu kalau. Boleh aja kita berkoalisi. Ya, kalau misalnya koalisi, nah saya kan cuma punya 7 kursi. Golkar punya 9 kursi. Secara etika politik, ya saya nggak bisa jadi wagub dong. Saya harus jadi gubernur. Jadi harusnya jadi wagub. Ya kan nggak mungkin Golkar 9 kursi, kemudian kata ADK ini. Kata RG. Tidak mungkin jadi gub. Karena dia cuma punya 7 kursi. Sementara syarat untuk mengusung pasangan calon itu kan harus 9 kursi. Minimal 9. Golkar pada saat itu sebelum PSU ada 9 kursi. Artinya memenuhi syarat untuk mengusung calon tanpa harus berkoalisi. Nah, secara etika politik kan RG bilang begitu. Ya kalau kita maju di pilgub berarti saya nggak bisa dong jadi gubernur, saya kan cuma punya 7 kursi. Gubernurnya Golkar dong. Ya udah gini aja, kalau gitu ya udah kita koalisi. Tapi gubernurnya saya tentukan. Nah, ini percakapan ya. Percakapan. Hanya ADK satu, ya kalau itu kan yang penting kita bisa sama-sama lah di. Ya udah kalau gitu Tony Uloli aja yang gubernurnya. PRG bilang kita usung sebagai calon gubernur. Nah, sementara Tony Uloli ini tidak masuk dalam daftar hasil rekomendasi pleno Partai Golkar dari DPP. Nah, makanya karena ada percakapan ini, maka keluarlah surat rekomendasi khusus dari Partai Golkar untuk Tony Uloli. Menambahkan jadi 5. Gitu. Berarti belakangan ini baru surat rekomendasi ini dari rekomendasi dari DPD. Ya, ini ceritanya dari Irfan ya. Oke. Jadi setelah keluar itu kan akhirnya keluarlah surat tugas. Jadi yang surat tugas ini ditandatangani langsung Airlangga Hartarto dengan Ludwig, ketua umum dan sekretaris umum. Surat tugas isinya untuk mensosialisasikan diri sebagai calon gubernur. Nah, karena seiring waktu ketemulah Tony dengan RG di acaranya pesta Kakak Rustam Akili. Jadi anaknya Kakak Rustam Akili kan menikah. Ketemulah di situ. Ketemulah RG, makin dekat lah RG dengan ini. Kan sama-sama di Kadin. Gimana Ton? Serius nggak maju pilgub? Oh serius. Kita harus kembalikan lagi kita punya daerah ini. Harus kita bangkitkan lagi. Di situ RG bilang, wah kalau itu semangatnya membangkitkan kembali Gorontalo, Terus bilang, Pak Tony kan sempat bilang, iya.
RG percayakan saya gubernur. Terus Tony bilang gini ke RG, udah RG nggak usah maju gubernur. Iya. RG nggak usah maju gubernur, saya aja. Kan lucu, masa Rahmat Gobel menggantikan Rusli Habibie. Iya. Jadi gitu kan ceritanya. RG bilang, wah benar juga ya, menarik juga ini Tony. Ya udah, dari situ kan mulailah akrab. Dari pertama dari pesta itulah akrab dan mulai sampai akhirnya singkat cerita ketika rapat pleno DPP Partai Nasdem setelah ini Nasdem memanggil, itu kan kita buka penjaringan. Nah, sebuah partai itu kan mendaftar juga. Termasuk Pak Tony juga mendaftar. Yang menarik itu kan kita tanya sama Pak Tony. Pak Tony, berani nggak daftar di Nasdem? Itu Nasdem ada Nasdem memanggil kan. Golkar kan punya 9 kursi. Otomatis dong tanpa koalisi, tidak perlu mendaftar lah. Kan sudah punya kursi. Nah, Pak Tony bilang, kita tanya sama Pak Tony, mau mendaftar nggak? Oh iya, saya datang mengambil formulir. Saya datang ambil formulir dan daftar di Nasdem memanggil. Udah kita tunggu kalau gitu. Benar. Beliau datang mendaftar dan kalau kita lihat pada saat itu kan situasi mencekam. Mencekam bagaimana? Bagaimana mencekam itu? Coba bahasakan. Jadi kan kita ini tidak ada kabar dari 4 orang ini yang lain yang pemegang rekomendasi awal. Pemegang rekomendasi awal dari Partai Golkar. Partai Golkar, oke. 4 orang tadi yang Pak Jadudin kan sudah mundur duluan. Jadi tinggal 3 kan, tinggal Pak Martin, Ibu Ida, kemudian Pak Rumkono juga. Akhirnya mundur juga kan. Nah, tidak ada kabar dari 2 ini. Pak Martin dengan Ibu Ida. Nah, karena Pak Tony datang ngambil berkas. Akhirnya Pak Iko juga. Kemudian juga mendaftar. Nah, besoknya semua ikutan kan. Pak Martin juga. Pak Martin ambil. Nah, karena saya pikir begini, saya curiga kenapa tidak ada kabar, mungkin melihat langkah politiknya Pak Tony. Dan di situ RG melihat, wah ternyata Tony juga ada hebat ya, berani juga ya. Ada pemberontakannya juga ada gitu. Iya. Artinya dia kalau berpikir untuk kepentingan rakyat, kenapa harus takut dengan resiko politik? Kan begitu. Resiko tidak ini dari Golkar. Ya, bisa jadi kan Golkar tidak memberikan rekomendasi ke Tony karena dianggap ngapain ente ambil lagi di partai lain? Golkar 9 kursi bisa. So ada tiket istilahnya, tiket so di tangan kan gitu. Iya. Nah, karena ada sikap keberanian Pak Tony ya, berani mengambil berbeda dengan yang lain, hanya di situ RG makin tambah. Tapi Pak Martin juga kan ikut, ambil formulir juga. Besoknya. Besoknya. Jadi Pak Tony itu menjadi gong ya. Kayak macam gong bagi Pak Martin, Ibu Ida, terus termasuk calon-calon bupati yang lain juga untuk mengambil formulir. Sebentar, Ibu Ida juga mengambil? Iya, Ibu Ida mengambil. Ibu Ida mengambil formulir dan kita semua welcome dengan para siapapun. Tapi kemudian oleh DPP Partai Nasdem itu memberikan rekomendasi kepada Pak Tony. Karena Pak Tony mau menerima, kita punya syarat. Apa ada syarat, Bro? Ya, Rustam Akili. Jadi syarat untuk ini harus kasih. Tapi begini, itu satu pertama. Tony Uloli datang bergeningnya dengan Nasdem itu apa? Sementara kan dia tidak tahu ini di Golkar. Jadi gini bos, sebetulnya Nasdem punya sikap itu cuma satu pintu. Kita ini kan partai demokrasi terpimpin, komando. Jadi apa kata RG? Sudah itulah perintah. Jadi gitu. Jadi RG ini punya profiling yang baik terhadap Tony. Kan ulang-ulang saya katakan perkenalan antara Tony dengan RG itu dari Kadin. Iya, sama-sama di Kadin. Saya saja baru tahu ya. Satu ketika orang ada duduk di kafe restorasi. RG cerita, wah saya nggak ini juga ya, nggak ngeh juga ya. Tony maju gubernur, tapi dia cerita ini anak baik loh. Ini anak ini baik, orangnya komit. Dan terbukti sama RG ketika Kadin saat itu kan Jokowi kan terpilih jadi presiden, kabinet Jokowi JK. Periode pertamanya Jokowi. Ternyata ada peran Tony Uloli di belakang mengusulkan nama Rahmat Gobel yang mewakili Kadin sebagai salah satu menteri dari non partai. Kan itu kan awalnya kita punya kabinet tanpa diisi oleh dari kalangan profesi kan. Nah, Tony Uloli itu yang
lobby kiri, lobby kanan untuk biar Rahmat Gobel masuk. Rahmat Gobel. Pertimbangannya apa? Orang Gorontalo harus ada yang jadi menteri. Iya. Kaukus Gorontalo bergerak pada saat itu. Maka lahirlah yang namanya Menteri Soeharto, betul. Rahmat Gobel. Rahmat Gobel itu dengan Kadin dan itu digerakkan oleh Tony. Oleh karena Tony ini punya semacam jasa politik ya, bisa dibilang jasa politik lah, utang jasa politik ke RG. Yang kedua, dia juga mantan wakil gubernur yang punya keinginan juga untuk membangun Gorontalo, tapi karena tidak diberikan amanah oleh rakyat untuk melanjutkan, sehingga kan terputuslah dia punya gagasan-gagasan itu. Yang selanjutnya, dia juga orang yang dianggap berkomitmen. Nah, makanya RG langsung meminta rekomendasi Tony dari DPP. Yang keempat pertimbangannya, karena ketika RG bilang, yaudah Pak Tony berpasangan dengan Pak Rustam aja ya. Pak Tony oke aja. Tidak ada lagi neko-neko, tidak ada lagi tawar-menawar. Jadi siapapun sebenarnya, Pak Tony itu siapapun sebenarnya gas. Nah, itu dan kemudian menunjukkan bahwa Tony ini memiliki ketulusan. Memiliki ketulusan. Yang kedua, dia berkeinginan untuk berkomitmen dengan Nasdem. Nah, kita bersyukur ya hari ini. Kalau kemarin kan kita cuma 7 kursi. Harus butuh lagi 2 kursi untuk bisa mengusung. Nah, alhamdulillah sekarang dengan masuknya PKS, maka otomatis Nasdem dan PKS sudah bisa mengusung pasangan Tony Uloli dan Rustam Akili. Gitu. Tunggu, sampai ada yang miss sebenarnya. Apa itu? Tony masuk ke ke Nasdem. Berarti tidak lagi berarti Golkar atau begini? Berarti pada akhirnya Pak RG dalam hal ini menasdemkan Tony Uloli dong. Jadi gini, Pak Tony itu kan kita lihat sebagai seorang profesional. Di mata Pak RG, Pak Tony itu meskipun dia elit partai Golkar pusat, tapi bagi dia profile. Dia elit tokoh Gorontalo. Nah, kemudian apakah ini akan dinasdemkan atau ini ya kita lihat aja nanti. Misalnya gini, Golkar yang terakhir kan mau berpasangan dengan Demokrat, mengusung Gusnar Ismail dengan Ida Saida. Nah, silakan aja itu. Orang Nasdem tidak akan mengganggu itu. Tapi kemudian akan dikaitkan dengan pertanyaan apakah Golkar Tony Uloli ketika tidak dapat Golkar masih bisa. Kita sudah bisa mengusungnya. Tanpa Golkar pun sudah bisa, sudah cukup. Mengusung. Tapi kita memberikan kita hormati keputusan Pak Tony untuk tetap menunggu rekomendasi Golkar. Jadi kalau dikatakan dia misalnya Pak Tony tidak dapat dukungan dari Golkar, rekomendasi dari Golkar, ya udah koalisi ini tetap jalan. Tapi tunggu, menurut ente Yun, memungkinkan enggak Golkar kasih rekomendasi sementara dari Nasdem Sobat Patok ya wakilnya harus kalau kita kan berpegang aja pada apa yang jadi permintaan RG. Ya udah tanpa Golkar kita tetap jalan. Kalau Golkar masuk tapi Ibu Ida yang jadi ini, saya permintaannya misalnya kan contoh. Misalnya gini. Golkar, Pak Tony bisa bawa Golkar nih koalisi dengan Nasdem, tapi bargainingnya harus Ibu Ida yang ini wakil. Kalau misalnya Pak Tony tidak akan bergeming dengan itu, Pak Tony udah berkomitmen dengan Pak Rahmat Gobel bahwa Rustam Akili tetap jadi wakil. Intinya siapapun yang direstui oleh ketika Golkar masuk, bukan berarti Golkar harus mengubah konstelasi yang sudah ada. Itu sudah jadi patron. Berlabuhnya Nasdem ke Tony itu karena syaratnya Rustam Akili sudah diterima oleh Tony. Nah, ketika misalnya Golkar masuk, Tony kan juga Golkar. Ya nggak mungkin juga kan Golkar dengan Golkar kemudian Nasdem dan PKS jadi pendukung kan. Mending PKS Nasdem bergabung, Rahmat Gobel yang maju. Kalau misalnya Golkar datang masuk ke ini kan ibarat ini kan perahu. Perahu ini sudah ini. Golkar masuk bawa 2 orang. Istilahnya kan gitu kan. Bawa Tony dengan bawa mending bisa jadi Nasdem akan mencari koalisi lagi untuk bagaimana Rahmat Gobel maju. Karena pada akhirnya
ya tidak lucu juga. Nah, dari Nasdem tapi yang diusung dua-duanya Golkar. Ya. Begitu ya. Karena Nasdem pada prinsipnya kan sudah berkomitmen. Artinya gini, keinginan kawan-kawan di DPP Golkar itu sudah diiyakan RG kan. Apa sob? Yang tadi kan mereka kan minta kita berkoalisi di Pilgub. Oke. Oh. Cerita Adeka tadi. Iya. Artinya kalau ada pengkhianatan, dan saya yakin Pak Tony tidak akan menerima itu kalau berkhianat seperti itu. Pak Tony kita tahu kan pengusaha. Oke. Mentalnya, karakternya pasti sama dengan RG. Sebentar. Pengkhianat di mana sih pengkhianat? Misalnya gini, ternyata Golkar tidak ngasih rekomendasi ke Tony Uloli, kemudian Tony Uloli Mbalelo istilahnya. Iya. Mbalelo lari ke Golkar, kemudian menyetujui pasangan Ida. Itu kan hal yang tidak mungkin lah terjadi. Iya. Tapi bagaimana dengan ini kan terakhir kan keluar surat perintah dari DPP Golkar untuk Ibu Ida cari pasangan. Apakah itu menggugurkan bahwa sudah memang tidak ada harapan lagi? Jadi gini. Di politik itu sesuatu yang pasti itu adalah ketika partai politik sudah menerbitkan namanya surat dukungan berbentuk B1 KWK. Oke. B1 KWK itu yang akan kita masukkan ke KPU gitu. Nah, selama itu bukan B1 KWK yang keluar, maka itu kita anggap surat biasa. Jadi masih ada berpotensi untuk berubah dan sebagainya. Surat biasa, dan yang pada prinsipnya Pak Tony dan Pak Nasdem tidak akan terpengaruh dengan itu. Oke. Tidak akan terpengaruh dengan itu. Apapun sikap Pak Tony kita tidak akan terpengaruh. Apakah dia dapat atau tidak dapat? Karena kita yakin Pak Tony masih berkomitmen dengan pasangan Rustam Akili. Dan juga ya kalau cuma untuk tiket sudah bisa. Ya. Iya kan? Yang selanjutnya Pak Tony itu pasti akan berpikir juga. Misalnya ketika dia di kampanye nanti, dia membutuhkan dukungan. Membutuhkan dukungan dari elit-elit politik yang punya potensi suara besar. Oh, jelas RG. Ya. Rahmat Gobel dengan 200.000 suaranya itu. Iya. Itu kan betul. Bisa menjadi pendulang suara yang makanya Pak Tony itu berkomitmen dengan RG. Salah satu pertimbangan teknisnya itu. Oke. Misalnya gini, coba kita bayangkan, misalnya Pak Tony, misalnya keluar dari koalisi ini. Nah, misalnya dari kita Nasdem PKS. Ya berasumsi saja lah keluar. Dan kemudian misalnya kita bisa bayangkan kampanyenya seperti apa ya? Kampanye seperti apa? Misalnya Gerindra El Nino ya, El Nino. Pemenang suara terbanyak kedua. Gitu. Misalnya karena Tony keluar, ya bisa aja misalnya RG El Nino misalnya. Selesai itu. Selesai. Ini Gerindra juga kan menunggu. Iya, apalagi Gerindra menang pemilu. Ya, Gerindra sedang menunggu kan langkah politik selanjutnya apa? Makanya kenapa belum keluar rekom untuk gubernur. Ya, gubernur. Yang kemarin itu kan pertemuan yang dianggap inilah karena ngopi-ngopi inilah bumbu. Nah, bayangkan misalnya gini. Katakanlah hari ini misalnya ada wacana Gerindra dengan Demokrat. Misalnya gini. Ada tawaran misalnya. Karena Pak Tony ke Golkar, ya. Dan koalisi bersama Ibu Ida, bisa aja misalnya RG ajak El Nino. Gua 2 tahun aja jadi gubernur. Iya. Setelah itu lo jadi gubernurnya. Kita koalisi ya. Ini kan Nasdem Gerindra. PKS kan otomatis kalau misalnya Pak Tony ke Golkar, otomatis PKS ikut ke Golkar. Iya. Nah, Gerindra kita tawarkan. Gimana nih? Lo 2 tahun jadi gubernur, setelah RG jadi 2 tahun gubernur, kemudian Elir jadi gubernur. Mau enggak? Iya. Kan bagi RG kan bukan soal jabatan. RG kan tidak gila jabatan. Iya. Mau 1 tahun pun dia jadi gubernur, tapi begitulah dia akan merespon bagaimana ketika terjadi inkonsistensi terhadap komitmen. Kan begitu. Hari ini kan dia kan tidak mau lagi sebetulnya turun ke dunia politik. Iya. Kan begitu. Cuma karena dia ini adalah ketua Dewan Pembina Panitia Pembentukan Provinsi Gorontalo, kemudian betul. 10 tahun orang provinsi, beliau tergugah terjun ke politik. Meskipun tidak
beliau sendiri mengatakan, waduh, tidak ada keuntungan sama sekali dia masuk dunia politik dibandingkan dia di dalam perusahaan. Nah bisa jadi, karena yang saya hanya ingin menunjukkan bahwa kita orang harus berkomitmen dengan begini. Itu dengan harakiri ya. Iya. Dia harakiri kemudian dia maju gubernur. Ini juga hal-hal yang harus dihitung oleh lawan-lawan politik yang lain gitu. Artinya apa? Saya hanya ingin menegaskan bahwa bandul pilgub ini masih ada di RG. Iya, suara terbanyak. Iya kan? Kan gitu, kan lucu misalnya El Nino dengan RG. Pemenang pertama dan pemenang kedua. Yang kampanye di panggung sebelahnya itu hanya orang-orang yang suaranya cuma 60.000. Aduh, timpang jauh sekali lagi kan. Katakanlah begini, Yon, sip. Tony Ulo sudah selesai misalnya dengan Tulus ini Nasdem dengan PKS yang mungkin juga ya orang tidak menutup kemungkinan bahkan ada partai-partai lain juga yang nanti akan bergabung. Kita tahu kan. Nah sekarang kalau misalnya ini kan karena orang bahas keseluruhan. Bagaimana dengan Golkar? Misalnya katakanlah Golkar memang tidak keluarkan rekomendasi untuk Pak Tony dan Pak Tony sudah komitmen full juga dengan Nasdem sehingga katakanlah Pak Tony dinasdemkan lah, misalnya seperti itu. Misalnya, ini kan berandai-andai, ya kan? Nah, di Golkar sendiri kalau misalnya seperti itu, katakanlah yang isu yang kemarin beredar, kan sempat ada dua isu ini yang beredar. Setelah pasca Ibu Ida dapat surat, ya kan? Pertama itu muncul Demokrat Golkar, Gusnar Ismail, Ibu Ida. Demokrat itu 3 kursi ya? 3 kursi di ini. Golkar setelah PSU 8. Ya, tinggal 8 ya, dari 9 jadi 8. Gusnar Ismail gubernur, Ibu Ida wakil gubernur. Itu kan bagaimana gitu? Katakanlah tidak jadi banyak ini. Tiba-tiba muncul Edward Wolok, sempat muncul kan? Edward Wolok dengan Ibu Ida. Baru kemudian terputar lagi Gusnar Ismail, masih Gusnar Ismail. Nah, kalau ente melihat ini gitu, ada apa sih sebenarnya di Partai Golkar? Kalau misalnya ente lihat dari sisi ente banyak bergelut di dunia politik. Jadi begini, saya pertama tidak ingin masuk jauh ya di Partai Golkar. Cuman setelah Tony Uloli direkomendasikan oleh Partai Nasdem sebagai calon gubernur, ini kan mengubah peta politik. Apalagi ditambah dengan PSU tadi, yang menyebabkan Golkar kehilangan 1 kursi sehingga tidak bisa lagi mengusung memenuhi syarat ya, tidak memenuhi syarat untuk mengusung tanpa berkoalisi. Nah tentunya perubahan eskalasi ini disebabkan oleh orang tadi, yaitu keputusan RG. Kan keputusan RG ini kan mendorong Tony Uloli. Kan Tony Uloli ini kan tidak masuk dalam rekomendasi hasil pleno Partai Golkar sebagai calon gubernur kan gitu. Nah, ketika RG memutuskan Tony Uloli, berubahlah ini konstelasi, ditambah lagi perubahannya drastis menjadi itu. Nah, entah kemudian misalnya intinya Partai Nasdem, kalau tadi kan ditanyakan bagaimana sikap penilaian saya terhadap Partai Golkar. Nah, saya akan berbicara tentang sikap Partai Nasdem terhadap konstelasi ini. Ketika Tony tidak jadi dengan Partai Nasdem ada perubahan, orang tidak akan melakukan diskon 75%. Paham mana? Diskon 75% ya. Iya. Kan gini, orang Nasdem itu ibaratnya 7 kursi. Yang selanjutnya orang kalau analogikan, orang itu ibarat produk. Orang tidak mau door to door. Barang yang dibawa door to door itu barang yang tidak laku. Kan gitu. Iya. Gitu kan? Kenapa dia kasih diskon? Karena tidak laku. Nasdem tidak akan melakukan diskon 75%. Jadi meskipun baru orang dengar kabar toko sebelah mau buka, orang tidak mau jual, orang punya barang ini dengan harga diskonan. Diskon. Misalnya beli 3 gratis 8. Kan orang tidak
Nasdem itu tidak akan mengobrol seperti itu. Iya. Karena orang tahu, orang punya produk ini, produk yang orang akan jual ini paling dicari rakyat, paling dicari konsumen, dan saluran distribusinya elegan kayak Louis Vuitton. Iya. DP saluran distribusi itu ada di kelas ini. Kelas ini. Artinya orang mau, bahkan mau beli replikanya pun orang mau. Tunggu. Yang itu bilang diskon ini 75% ini apakah ya kan beli dapat 3 gratis 8 gitu. Itu contoh. Itu contoh kan? Itu contoh. Cuma kan kalau misalnya orang kasih misalnya gini, orang mau jual pisang goreng. Dia goreng dari pagi-pagi. Kalau pisang goreng masih panas, hangat itu kan kriuk. Iya. Karena dia jual pagi, sore tidak laku. Nah, bisa jadi bilang, oke, ngana beli 3 pisang goreng, kita kasih gratis 8 pisang goreng. Nasdem tidak akan melakukan hal seperti itu. Cuman begini, kalau misalnya dari itu, apakah Nasdem akan berpikir, kalau misalnya seperti itu yang terjadi Nasdem ya, berarti kalau suka kasih diskon gede-gedean begitu, apakah memang dia punya dari ngoni tidak pede kah dengan karena coba kasih diskon besar-besaran ya, begitu, apakah tidak pede dengan ini? Itu yang dihitung Nasdem. Kenapa Nasdem tidak mau melakukan diskon 7 kayak Matahari ya? 50 plus 25. Ya. Karena apa? Pasti image orang terhadap produk atau terhadap Nasdem itu pasti bilang, gila kekuasaan. Jadi ngadapi orientasi ini apa? Orientasinya ingin memperjuangkan rakyat atau hanya ingin berkuasa? Kok ngana lakukan segala cara? Kalau menurut untuk mewujudkan ente punya keinginan, ente lakukan segala cara, bisa-bisa besok ente ketika memimpin ente tidak amanah. Kalau misalnya dari perspektif Kakak Alyun deh, ini bukan sebagai Nasdemnya tapi sebagai politisi gitu. Emang apa DP ini? Kalau misalnya dari kacamata Kakak Alyun menilai ini, itu apa sebenarnya yang terjadi di yang partai yang lain gitu, partai yang sebelumnya. jadi begini, Nasdem ini kan bukan partai ini ya, partai besar. Kita hanya punya 7 kursi. Tapi partai Nasdem ingin menunjukkan bahwa marwah kehormatan partai, harga diri partai itu harus orang jaga. Dan itu yang selalu RG bilang. Dengan cara ya itu tadi. Orang berkomunikasi politik secara elegan. Orang undang ke sini, bukan orang yang datang. Makanya kenapa kemarin Nasdem bikin Nasdem memanggil. Kami mengundang, silakan Ngoni datang ke kantor Nasdem untuk mendaftar. Silakan Ngoni sampaikan Ngoni punya gagasan, Ngoni punya visi, dan orang akan diskusikan agar orang bisa memutuskan siapa yang memiliki semangat dan cita-cita dengan RG dan restorasi partai Nasdem. Kita mengundang ibarat sama dengan di toko ya, orang kasih bagus trompet toko, kasih bagus terang itu. Biar orang datang. Tidak perlu terang antar sales door to door. Tidak perlu terang antar sales door to door, tawarkan teromnya produk dan sebagainya. Begini, coba Ana masih belum puas dengan NTP jawaban sebenarnya. Seandainya itu terjadi di partai Nasdem bahwa ada diskon seperti itu tadi, gitu. Itu kalau misalnya perkiraan dari partai Nasdem, ada apa itu? Kenapa sampai seperti itu? Jadi begini saja supaya ini clear ya. Ini clear. Jadi gini, Nasdem dalam memerankan komunikasi politik itu ada patronnya. RG sudah buat patron. Mau jadi seperti apa orang punya bentuk koalisi agar terlihat elegan. Seperti apa orang membangun komunikasi politik dengan partai lain supaya terkesan ini tidak murahan gitu. 3 hal yang RG minta. Apa itu? Pertama, Partai Nasdem akan mendorong kadernya sebagai calon gubernur dan calon bupati. Akan memprioritaskan. Tapi ketika misalnya ternyata orang punya calon gubernur dan calon bupati tidak mendapatkan dukungan, tidak mendapatkan dukungan dari partai politik,
maka orang akan mengalihkan dukungan itu kepada calon lain. Nah, yang ketiga itu calon yang akan orang dukung itu adalah calon yang pertama visinya bagus, kedua rekam profilnya bagus, tidak tercela, dan yang paling terpenting lagi dia memiliki elektabilitas yang tinggi. Jadi 3 hal itu yang kemudian dibuat oleh patron sebagai patron politik untuk Nasdem beresonansi dengan perubahan situasi dinamika politik. Jadi orang tunggu-tunggu aja. Misalnya contoh hari ini CBD di Kota Gorontalo. Orang kan punya 4 kursi, kekurangan 2 kursi. Sebagai komitmen terhadap permintaan yang pertama, CBD tetap di-endorse sebagai calon kota dari Nasdem. Contoh. Nah, pada misalnya satu ketika CBD tidak mendapatkan dukungan dari partai politik lain, kita akan memberikan dukungan kita ke calon yang memiliki pasangan calon calon yang memiliki potensi menang. Dan itu juga akan bisa berlaku di Pilgub kalau misalnya koalisi ini bubar. Masih ada potensi bubar? Emang? Kalau sekarang kan insya Allah tidak. Insya Allah tidak akan. Insya Allah ya, kita berdoa pemilu ini akan diikuti oleh 3 kontestan. 3 kontestan. Ya, karena kalau kita hitung-hitung pembagiannya kursi, 45 kursi anggota DPRD Provinsi Gorontalo itu kan bisa dapat 3 kontestan. 3 kontestan ya. Nah, sekarang kan yang sudah ada kontestan itu kan Tulus, Nasdem, PKS, kemudian Nelson dengan Kris, P3 dengan PDIP, Hanura. Ya kita tunggu apakah Ida Gusnar atau Gusnar Ida. Berarti ini kan masih kita tunggu aja. Tunggu, Gusnar Ida atau Ida Gusnar. Berarti di Golkar ini sekarang sampai kan belum muncul kepastian siapa 01 siapa 02 itu, masih tarik ulur soal itu kah? Kalau menurut NTB pandangan? Kita tidak tahu persis ya. Cuman ada bocoran info bahwa Golkar itu, karena Pak Tony orang Golkar ya, dan dia mendaftar di Nasdem dan dia meminta kita untuk bersabar dulu. Dia tetap meyakinkan kita bahwa dia bisa membawa rekomendasi Partai Golkar. Sampai tanggal 18 ini kita tunggu. Nah, karena jadwalnya itu 5 hari lagi. Ya. Jadi penerbitan rekomendasi oleh DPP Partai Golkar itu kan berkesinambungan. Parsial. Tidak serentak, tidak kayak Nasdem serentak. Satu kali semua. Ya. Nah, dia kan ini gelombang yang selanjutnya ini terakhir itu 18. Tanggal 18 ini. 18 Agustus ini. Kemarin kan 10. 10 apa berapa yang kemarin sudah? Yang kemarin 10. 10 sudah. Nah, kalau misalnya 10 itu sudah ada yang kemarin, kalau artinya kan dikaitkan dengan pertanyaan tadi, surat tugas. Nah, kita akan tunggu lagi apakah surat tugas ini, karena sudah lewat 10 kloter. Kloter pertama sudah. Kloter pertama sudah, kloter kedua sudah. Nah, ini tinggal kloter terakhir, apakah akan muncul nama Ibu Ida atau Pak Tony yang dapat. Tapi saya yakin Pak Tony. Siapa ente berpikir begitu? Ada apa? Kenapa sampai ente yakin Pak Tony yang pertama beliau itu elit di Partai Golkar. Pengurus DPP Partai Golkar. Kalau saya kan dari Golkar dulu. Kemudian pindah. Pindah. Jadi kita tahu benar kultur Partai Golkar. Harus diingat juga ketum Partai Nasdem itu juga dulu Golkar. Surya Paloh itu Golkar. Prabowo itu Golkar. Wiranto itu Golkar. Jadi ibaratnya mainan ini udah terbaca. Ibarat orang kalau mau beli buku untuk mengetahui epilog dari buku itu kan orang coba baca prolognya. Prolognya begini. Epilognya begini. Nah, mari kita terang hitung berkalkulasi. Orang berkalkulasi. Kenapa Tony Uloli saya optimis dan yakin dapat rekomendasi dari Golkar. Yang pertama, Pak Tony itu sangat dekat dengan Abu Rizal Bakri, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar. Yang kedua, komunikasi antara Pak Tony dengan Abu Rizal Bakri, Pak Tony dengan Airlangga Hartarto, yang Ketua Umum. Mundur. Bukan Ketua Umum. Mantan Ketua Umum. Itu juga sangat akrab. Sangat akrab. Dengan pengurus DPP yang lain pun
akrab. Misalnya Pak Zainuddin Amali, yang juga ada elit Partai Golkar, DPP Partai Golkar, itu sudah secara terbuka mendukung Tony Uloli. Rian Rumkono, bapaknya Rian Kono, itu juga petinggi. Sudah ada sinyal-sinyal untuk mendukung Pak Tony. Nah sekarang pertanyaannya, apakah sumber daya politik yang dimiliki Tony tidak membuat kita jadi optimis untuk meyakini Pak Tony Uloli bisa mendapatkan rekomendasi Partai Golkar? Ya. Yang selanjutnya kan. Tapi tunggu dulu. Pak Rusli Habibie juga yang sebagai ketua DPD sekarang di sini juga bukan kaleng-kaleng, dia punya jaringan ke pusat. Ya, tentu Pak Rusli sebagai ketua DPD memiliki komunikasi intensif. Ya. Tapi kenapa saya yakin kita kembali ke percakapan di awal tadi. Antara Pak RG dengan cerita terbitnya surat rekomendasi Tony Uloli. Terakhir surat rekomendasi khusus. Ya, itu kan suatu peristiwa politik yang luar biasa. Iya. Karena apa? 2 kali Golkar bakal keluar. Ya, jadi gini, kalau kita kan melihatnya secara normatif, anggaran dasar rumah tangga partai itu kan pasti sama. Ya. Orang sepakat mekanisme pengambilan keputusan organisasi paling tertinggi itu ada di Musda. Kalau di DPP Munas. Ada di rapat pleno, kan gitu. Nah, 4 nama yang dilahirkan oleh Partai Golkar di luar nama Tony itu kan dari pleno. Hasil pleno. Tapi kemudian hasil pleno ini kan direvisi lagi oleh DPP Partai Golkar karena satu yang kurang nih namanya. Ada yang tak tinggal. Tinggal satu nama, Tony Uloli. Maka DPP menggunakan diskresinya. Nah, diskresi ini bagi saya itu adalah sebuah peristiwa politik yang luar biasa. Bisa jadi akan dia gunakan lagi untuk mendapatkan rekomendasi. Kan politik itu momentum, bos. Politik itu momentum. Jadi misalnya gini, kemarin dia dapat diskresi. Nah, bisa jadi juga sekarang dia dapat diskresi. Misalnya katakanlah lah dia dapat rekomendasi dari Partai Golkar, dia bawa untuk dengan otomatis Nasdem nanti juga Golkar juga nanti akan berkoalisi dengan Nasdem. Ya. Nah, jadi tidak ada persoalan antara Nasdem dengan Golkar. Bukan itu sebenarnya pasangannya tentu tidak akan berubah. Pasangannya tentu tidak akan berubah. Pertama, Pak Tony itu sekali lagi saya tegaskan, beliau orang yang sangat konsisten. Konsisten karena beliau pengusaha. Ya. Seorang pengusaha itu tidak akan mencederai dia punya portofolio, dia punya profiling itu dengan inkonsisten. Betul. Inkomitmen. Itu orang pegang teguh itu. Iya. Nah, ketika mereka sudah berkomitmen, apalagi dia berkomitmen dengan RG, yang dia tahu juga, saklek 1x1. Iya. Ketika dia berkata, maka apa yang dikatakan itu juga dibuat. Nah, Tony dan RG itu sama, bagi dua sisi mata uang yang sama. Berarti pada akhirnya kalau misalnya yang terjadi yang terjadi ini, Golkar harus legowo bahwa memang Tony saja yang nanti akan ini dan dia punya wakil, tidak ada perubahan gitu. Jadi ibaratnya ini Golkar ini yang ini nih perahu sudah ada. Nasdem dengan PKS, ya kan? Iya. Tony Uloli tarik kemari satu perahu lagi, Golkar, untuk masuk ke dalam, tapi tanpa bawa apa-apa. Iya kan? Sama dengan tanpa bawa apa-apa Golkar. Jadi gini, orang hormati, hargai Pak Tony. Beliau lahir besar di Golkar. Iya, cuman permasalahannya begini, Yun. Jadi kalau beliau membawa Golkar, ya berarti dia membawa dirinya juga. Beliau kan kader Golkar. Tapi dari sisi Golkar, kan masih gini. Pak Tony mau dapat ininya kalau dari hasil obrolan ya, Anda bisa menyimpulkan bahwa Pak Tony mau dapat rekom dari Golkar atau tidak, ini pasangan tetap jalan. Ya. Insya Allah kita iya kan? Iya, artinya di peta yang ada sekarang gitu. Karena dari sisi tiket juga cukup. Sudah cukup. Komitmen juga sudah terpenuhi, ya kan? Rustam Akil yang jadi wakilnya. Nah sekarang gitu, kenapa Pak Tony masih meminta waktu untuk tunggu rekom Golkar lagi, masih berusaha untuk mau ajak Golkar untuk ke
ke Nasdem. Itu dia pertanyaan tuh. Bisa jadi gini. Dia membutuhkan dukungan politik yang kuat. Oke. Jadi gini. Kuat loh Nasdem PKS. Dalam menyelenggarakan pemerintahan itu membutuhkan yang namanya stabilitas politik. Oke. Stabilitas politik itu apa? Ya komposisi kekuatan di DPRD provinsi. Eksekutif dan legislatif itu harus. Tentunya ketika misalnya ada komposisi kekuatan yang kuat, koalisi Nasdem, Golkar, PKS. Bayangkan berapa kursi ada di DPRD provinsi. Ya. Jadi menghitungnya juga bukan hanya terbatas pada syarat untuk bisa mengusung dan tidak mengusung, tapi bagaimana kelanjutan dari setelah terpilih baru bagaimana? Terpilih gitu. Bagaimana komunikasi misalnya Golkar Golkar tidak mendukung Tony. Nah, Golkar punya 8 kursi. Ya. Bisa saja dia berkoalisi dengan partai lain untuk melakukan manuver-manuver politik. Ya. Bisa berseberangan antara DPRD dengan eksekutif. Memang secara etik dan secara norma tidak pengaruh. Karena gubernur bisa mengambil tindakan apapun di luar dari persetujuan DPR. Tapi kan ini kan menjadi sebuah tontonan yang tidak menarik di mata rakyat. Kan begitu. Ini menjadi tontonan yang tidak menarik dan ini juga bukan pembelajaran demokrasi yang buruk nantinya. Nah, disitulah kita menghargai keinginan seorang Tony Uloli untuk bagaimana memperjuangkan Golkar. Karena dia berpikir pasca. Dan kita kalau pertanyaan tadi misalnya ketika Golkar Tony tidak mendapatkan rekom Golkar, dia akan dinasdemkan, kita tidak akan mengintervensi itu. Jadi terserah beliau. Ya, jadi dalam membangun relasi itu kita egalitarian. Harus berdiri sama rata, sama tinggi, tidak ada yang merasa tertekan dan tidak ada yang merasa menekan. Tidak bisa. Iya. Gitu. Dan itu prinsip RG. Jadi misalnya gini, ketika misalnya Tony tidak mendapatkan rekomendasi Golkar, ya bisa jadi dia Desember dia sudah jadi ketua Golkar lagi. Kalau dia jadi gubernur, kan begitu. Memungkinkan ya. Kan gini. Iya. Pemilu pilkada gubernur itu kan November. Ya. Nah, Desember itu kan ada Munas Golkar. Otomatis akan ada pemilihan juga di tingkat provinsi dan kabupaten. Nah, bisa jadi ketika Tony sudah jadi gubernur, bukan hal yang tidak mungkin Tony Uloli akan mendaftar sebagai calon ketua Golkar. Nah, kalau kita orang sulit kan bagaimana karakteristik di partai Golkar. Kan gitu. Iya. Misalnya Martin yang tadinya bukan ketua ketika dia jadi wali kota jadi ketua. Ya seperti itulah. Fadel menjadi gubernur jadi ketua. Pak Rusli juga. Ya, Pak Rusli jadi gubernur jadi ketua. Itu kan track ya. Track portofolio lah. Nah, bisa jadi setelah Pak Tony terpilih menjadi gubernur di bulan November, insya Allah amin. Beliau bisa akan menghadapi kontestasi Musda Golkar juga kan. Nah, bisa jadi beliau akan mencalonkan diri sebagai ketua. Dan probabilitasnya untuk terpilih juga mungkin 90%. Ya, even dia tidak dapat dukungan dari Golkar saat pilgub. Saat pilgub selama dia masih kader. Dia kan kader, harus orang hargai dan orang hormati. Sebetulnya ini pilihan yang tidak merugikan partai Golkar sebetulnya. Nah, Nasdem itu sebetulnya ingin menegaskan kenapa orang dukung Tony? Karena sudah beredar di luar tidak bagus hubungan Golkar dengan Nasdem. Nasdem itu anti Golkar. Nah, hari ini orang tunjukkan. Hari ini Nasdem tunjukkan. Orang berkoalisi ngana gubernur, orang wakil gubernur. Apa DP salah? Problemnya apa? Berarti kalau misalnya model seperti itu dari orang tidak ada masalah, kenapa masih sampai sekarang masih tarik ulur ini Golkar mau kemana? Intinya Rahmat Gobel tidak ada problem. Rahmat Gobel dan Nasdem itu tidak ada problem dengan partai Golkar. Kemudian ini membuat ada turbulensi di tubuh partai Golkar. Ya berarti bukan kita penyebabnya dong. Kenapa itu? Kalau misalnya ente lihat dari luar lah, ente lah tidak bisa akses ke dalam, bagaimana rompi obrolan internal. Kenapa itu kalau misalnya dari jadi gini, kalau kita
kita tolong tidak mau bicara partai lain ya. Kita tidak akan membicarakan tradisi dan tradisi politik dan sistem di partai lain. Pengamatan. Saya hanya ingin bercerita tentang apa yang dibuat oleh Nasdem sehingga Nasdem itu bisa luwes. Bisa fleksibel gitu lah. Iya. Pertama, Rahmat Gobel itu menanamkan prinsip dan nilai bahwa ketika orang berpartai, ketika orang bernasdem, itu jangan pernah membawa kepentingan keluarga ke dalam kepentingan partai. Itu yang pertama. Ya. Saya tidak mau membicarakan partai lain. Tapi saya membicarakan apa yang terjadi di partai Nasdem. Ya. Itu tidak mau ada kepentingan keluarga. Ya. Misalnya contoh kemarin, ketika RG di 2019 maju sebagai calon anggota DPR RI, Rahmat Dattawi itu maju sebagai calon anggota DPD RI. Ini kan dua ruang yang berbeda. Dua ruang yang berbeda. Tapi karena RG ini tidak ingin terkesan bahwa dia berpolitik atas berpolitik dinasti karena keluarga. Maka Rahmat Dattawi diminta jangan ikut kontestasi itu. Kamu tunggu saja setelah saya selesai di politik, kamu masuk. Itu juga terjadi ketika misalnya gini, waktu menjelang Rahmat Dattawi itu mendaftar sebagai calon gubernur loh. Ya, sempat ada ini kan. Lewat Nasdem memanggil. Ya, ada juga selentingan muncul di media juga. Muncul Rahmat Dattawi maju sebagai kandidat. Tapi Rahmat Dattawi ini kan ponakan RG. Jadi berarti RG jangan ini. Artinya gini, RG itu ingin mengubah orang punya tata budaya politik ini menjadi kepada yang sesungguhnya. Sesuai dengan restorasi Partai Nasdem, kami hadir untuk melakukan perubahan, gitu kan? Termasuk salah satunya itu tidak mendahulukan kepentingan keluarga dengan mencampur adukan dengan kepentingan politik. Nah, ini yang kemudian membuat Nasdem itu menjadi lebih bisa dibilang terarah ya, lebih terarah dia punya fase-fase, dia menjalani fase-fase menuju tahapan melahirkan calon gubernur. Dan tidak ribet. Ya, tidak ribet. Ya, tidak ada mahar. Tidak bayar. Gratis. Jadi itu sebetulnya. Ini bukan saya bukan mau membicarakan partai lain. Tidak. Saya sedang membicarakan apa yang terjadi dan mudah-mudahan ini menjadi inspiring buat para elit partai politik. Utamanya di Partai Nasdem ya. Oke, menarik. Terakhir Yun, ini sampai obrolan ini mantap sekali nih. Terakhir, ente bilang tadi ada 3 calon yang berpotensi akan ada 3 calon nanti di pilkada gubernur saat ini gitu. Yang kelihatan itu dua pasang, Tulus dengan ini Nelson Chris. Yang satu belum gitu, masih menunggu juga. Bisa jadi juga menunggu keputusan dari unipe calon juga, Tony Uloli gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya katakanlah konstelasi tetap yang ada gitu, bahwa Golkar memang akan ada calonnya sendiri, ada pasangannya sendiri. Tony tidak dapat rekomendasi dari Partai Golkar. Katakanlah seperti itu, contoh misalnya. Itu berandai-andai kan. Nah, Anda bisa membayangkan bagaimana hiruk pikuk permainan narasi yang akan terjadi di seantero jagat maya Provinsi Gorontalo. Bagaimana Nasdem nanti akan mengcounter itu? Pertama, orang yakin bahwa pemilu pilkada ini yang orang akan perbenturkan itu, yang akan berbenturan itu visi. Bukan kulit. Yakin tidak akan ada itu kayak ente bilang tadi yang sangat tidak disukai Rahmat Gobel soal mengepentingkan keluarga di dalam partai. Nah, biar rakyat yang menilai itu. Rakyat pasti sudah tahu. Ketika dia misalnya ini contoh contoh. Hari ini misalnya orang punya Presiden Jokowi. Itu 10 tahun dia punya track record bagus. Tapi ketika dia cawe-cawe, dan terbaca mendorong dia punya anak merubah undang-undang untuk anaknya bisa mencalonkan, meskipun itu haknya dia ya. Tapi kan masyarakat punya pendapat lain. Tapi terpilih, bro. Iya, masyarakat punya pendapat lain. Masyarakat punya pendapat lain, dan itulah orang punya realita.
Dan ada sebagian orang punya warga pemilih yang tidak suka dengan itu. Dan itulah orang punya modal politik. Itulah orang punya modal politik untuk meyakinkan bahwa pembangunan ini membutuhkan pemimpin yang tidak sebatas hadir untuk melayani kepentingan keluarganya. Gitu. Oke. Nah, itu secara general Indonesia. Ya. Gorontalo, kalau Gorontalo yakin sama dengan ini begitu? Karena buktinya di Gorontalo juga itu pasangan menang. Orang lihat dulu yang KDP hasil seperti apa. Orang lihat dulu. Nah, wacana soal dinasti politik ini kan wacana yang negatif menurut saya. Ya. Nah, bisa jadi akan ada elit-elit partai politik, akan ada tim sukses dari para calon yang akan membawa narasi itu. Pasti itu akan dibawa. Apalagi kalau misalnya dikaitkan dengan fakta realita. Gorontalo punya angka kemiskinan yang tinggi, masih masuk 5. Angka partisipasi siswa yang rendah, APM. Kemudian orang punya tingkat membayar kredit yang rendah. Kredit macet besar sekali juga. Kredit macet kan. Kemudian juga tingkat konsumsi miras yang tinggi. Ini kan menunjukkan bahwa Gorontalo ini kan tidak sedang baik-baik saja. Kemudian misalnya orang menghadirkan lagi pemimpin yang tidak peduli dengan hal seperti itu. Kenapa tidak peduli? Ya karena tadi hanya di awal saja dia tidak pernah berbicara tentang masalah-masalah itu. Justru membicarakan bagaimana misalnya keluarganya bisa mendapatkan jabatan, keluarganya bisa mengakses proyek misalnya. Nah, ini kan akan menghadirkan kerusakan dalam tatanan pemerintahan nanti. Makanya kenapa rakyat tidak suka dengan politik dinasti. Karena yang pertama rakyat yang akan jadi korban. Dia punya suara, aspirasi tidak akan terdengar, akan terasa jauh. Karena yang paling dekat itu adalah kepentingan keluarganya. Gitu. Jadi orang berharap ke depan pemilu ini orang akan lakukan itu dengan kampanye yang berdialektika. Asik. Dialektika tentang visi, gagasan. Dan saya yakin Tony Uloli bersama Rahmat Kobel dan seluruh partai pengusung itu sudah mempersiapkan semua hal. Nah, insya Allah orang PKS, Nasdem, kalaupun Golkar bergabung, insya Allah sudah siap lahir batin. Berarti pada akhirnya Nasdem memang sudah siap lahir batin untuk bertarung. Di politik harus siap lahir batin, kalau tidak kalah baca dari tiang listrik. Cuman tapi yang jelas, Ana ingin mau kasih ini Pak, menutup orang punya obrolan hari ini gitu. Ana pengen dapat penguatan deh dari ini. Make sure lah bahwa Nasdem, Ana pengen itu keluar kata-kata dari seorang Al Yunhipi yang memang notabene-nya identik dengan Nasdem. Karena Direktur Media Center juga ya. Nasdem RG itu tidak suka dengan politik dinasti. Jadi praktek politik dinasti itu tidak hanya disukai oleh RG. Semua orang tidak suka dengan politik dinasti. Berbicara sebagai Nasdem deh, Nasdem secara general, Nasdem Gorontalo. Gorontalo. Orang akan memposisikan dengan apa sikap dan kehendak rakyat. Kalau rakyat tidak menghendaki itu, kalau rakyat membenci itu, otomatis Nasdem juga harus membenci hal-hal seperti itu. Salah satunya yang politik dinasti tadi itu. Kalau rakyat tidak suka dengan politik dinasti, Nasdem di situ. Nasdem juga tidak akan suka dengan itu. Al Yunhipi everybody, bro, thank you mampir lagi di Seram Inspirasi. Sampai ketemu di episode selanjutnya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.